Dan di sebelah kiri kita ini adalah pabrik pupuk organik Veresoil yang memanfaatkan mikroba Google. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa mikroba Google itu di samping bisa langsung pada tanaman dan tanah, dia juga bisa digunakan untuk memaksimalkan bahan organik menjadi pupuk. Jadi bahan-bahan organik seperti kompos, kemudian gambut, kemudian lumpur endapan dari sungai atau rawa, itu bisa kita proses menjadi pupuk organik dengan memperkaya tambahan biofabrikator, yaitu mikroba Google. Pabrik ini baru dimulai tahun ini, baru dibangun tahun ini. Ini adalah relokasi dari salah satu pabrik kami yang ada di Cilengsi, Bogor. Dan pabrik ini seluas 1.500 meter. Di atas lahan yang integrated farming atau eco farming ini ada 60 hektar. Yang meliputi di sini kita akan bangun pabrik, pusat pelatihan, kemudian asrama ke depan, pesantren Mahat Ali. Di dalamnya ada teknologi untuk ternak, kemudian untuk ikan, untuk hortikultura dataran rendah, buah-buahan dan ikan. Nah, khusus pabrik pupuk ini menggunakan bahan baku yang ada di sekitar kita, tidak ada bahan baku yang impor. Jadi prosesnya, kalau nanti ada yang mau bikin pupuk juga boleh, nggak apa-apa. Tapi bedanya adalah kalau kita mutunya lebih baik daripada yang biasa-biasa saja. Gitu. Selama ini, Bapak-bapak, kalau kita melihat pabrik-pabrik pupuk organik yang granul, itu menggunakan sistem pangranulator. Pangranulator itu seperti piringan, ayakan kayak membuat onde-onde atau membuat kacang atom. Ya. Tes. Speaker ini kan, toa kan? Oh, enggak. Oh, gini aja, penting ini dalam ruangan oke lah. Bisa cukup kuat ya Pak suara ya? Kalau enggak gini aja, muter aja, Bapak ngomong, jadi kita dengar. Oh, gitu. Bapak di sini ya ada. Siap. Pabrik pupuk salah satunya yang kita miliki adalah Veresoil. Veresoil itu adalah pupuk organik yang diperkaya, atau pupuk hayati yang diperkaya organik. Kalau saya berbalik, pupuk hayati yang diperkaya organik. Di dalamnya itu banyak macam-macam jenis bakterinya, mulai dari ada di kemasannya, Bapak-bapak bisa lihat, itu ada mycorrhiza, ada ini trichoderma, ada Azospirillum, dan ada Bacillus. Yang gunanya adalah masing-masing bakteri itu ada banyak gunanya. Misalkan kalau trichoderma itu untuk mengatasi penyakit-penyakit yang ada di dalam tanah seperti Phytophthora dan sebagainya. Kemudian kalau mycorrhiza itu untuk membantu tanaman menghadapi kekeringan, di samping dia juga bisa melarutkan fosfat dan sebagainya. Nah, karena apa? Trichoderma itu mycorrhiza itu bisa membuat benang-benang kayak kayak saluran pipa pengambil air yang panjangnya bisa sampai 1 meter, 1,5 meter itu ke dalam tanah atau sekitar tanah. Coba kalau itu banyak kan, jadi pipanya itu kan banyak juga untuk bisa menyerap makanan. Di samping hanya kalau akar itu kan kemampuannya paling berapa meter ya, berapa senti, nggak ada yang meter. Nah, pupuk ini berbahan baku dari bahan yang guano, dari kelelawar, ikan, ya tepung ikan, dan ada juga minyak ikannya, dan macam-macam. Itu sebagai kariernya saja. Nah, bisa juga menggunakan rock fosfat tambahan sedikit. Nah, kenapa kita menjadi mahal? Karena bahan bakunya juga sudah mahal. Bapak bandingkan misalkan kalau kita hanya menggunakan kotoran sapi, di situ nggak komplit bahan baku nutrisinya dibanding dengan guano. Guano apakah dari kelelawar atau dari burung. Nah, itu harganya pun berbeda. Itu. Nah, kemudian masih diproses dulu. Artinya itu masih diekstrak menggunakan cara fermentasi. Kalau tidak menggunakan cara fermentasi dulu, itu ya sama aja nggak ada peningkatan. Kenapa?
kita harus fermentasi? Karena untuk meningkatkan kandungan fosfat, kalium, kemudian kalsium itu bisa meningkat 4-5 kali lipat, bahkan lebih, bahkan puluhan kali lipat itu. Jadi kalau misalkan dalam organik yang biasa itu hanya kandungannya 3%, itu insya Allah bisa menjadi 12-15% itu. Dengan cara fermentasi tadi. Nah fermentasi yang kita pakai apa? Fermentasi mikroba Google, nggak pakai yang lain. Kalau menggunakan EM4 dan sebagainya hasilnya nggak seperti itu. Jauh di bawah. Kenapa? Dia hanya memecah, tidak ada mengekstrak ATP-nya, maka dan lain-lainnya, enzimnya nggak komplit, nggak sekomplit dari mikroba Google. Kalau mikroba Google itu kan kumpulan mikroba yang saya kemarin sudah pernah tayangkan sedikit-sedikit, makanya masing-masing saling melengkapi. Nah itu pabrik setelah difermentasi dan sudah kita cek benar peningkatan kandungannya baik, kemudian baru di mixing. Berapa hari Pak di fermentasi Pak? Kalau pakai mikroba ini cukup 12 jam. 12 jam. Enggak sampai lama-lama itu. Setelah difermentasi berapa lama bisa kita simpan Pak? Nanti dulu. Ini kan proses pabrik ini, pabrik Veresoil bagaimana cara membuat Veresoil kan? Kenapa berbeda dengan yang lain? Di samping ekstraktornya menggunakan mikroba Google, kecepatannya tinggi, bahan bakunya juga bagus. Bahan bakunya bagus apa? Bahan-bahan yang memang harganya juga lumayan gitu. Dari sisi bahan baku, maka wajar kalau itu nutrisinya juga bagus kan? Itu. Nah, setelah itu kemudian dilakukan proses mixing. Kemudian masih disempurna lagi. Setelah di mixing, diayak sesuai dengan ukuran yang bisa masuk mesin, gitu, karena sudah dalam bentuk jadi semua. Setelah kering. Di sini keringnya itu kering lembab, kering kepal gitu. Ya. Oh enggak, kita enggak pakai yang selari. Kalau selari kita bisa larikan nanti untuk produk lain saja itu. Kenapa? Karena kita produknya lebih. Coba kalau kita lihat menggunakan peran granulator itu selari, dan itu yang kerja jorok banget. Jadi hitam semua. Saya sudah pernah juga di perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah kita nggak pakai ini, jadi pekerja pun nyaman, nggak ada kotoran yang terlalu tinggi gitu. Kotor pasti ada, tapi nggak begitu ini. Kemudian baru kalau ke sana nanti tolong agar jangan tidak terlalu mendekat karena di situ masih ada proses mikroba, Mbak. Ada bakterinya, barangkali nanti masuk di tangan buat makan nanti. Ya. Kalau yang jadi besarnya yang dituju itu ya bagus, tapi kalau yang lain cocok ya. Ya. Pak ini kalau contoh ekstrimnya, pupuk ini termakan mana Mas? Ini dibuat pupuk ini dibuat makan ikan aja nggak apa-apa. Jadi. Berani makan Pak? Berani makan? Kalau saya sih ya nggak mau makan, tapi kalau saya jamin, misalkan saya makan, saya nggak keracunan, nggak kena penyakit itu nggak. Berarti ramah lingkungan ya Pak ya? Ramah lingkungan. Tapi kalau saya suruh mendemonstrasikan seperti itu, etika saya nggak masuk itu loh. Salah aturan ya Pak? Salah aturan. Cuman kalau terjadi kejadian yang luar biasa, misalkan orang makan. Karena gini, buktinya kita kasih makan kambing sama makan sapi ataupun ikan, dicampurkan, nggak ada yang mati itu malah gemuk gitu. Padahal makan pupuk itu loh. Kenapa? Karena kontennya organik gitu. Itu. Nah soal di situ di tanah itu ada yang lain-lain, nah itu yang kita nggak tahu kan. Makanya kan bukan untuk makanan manusia. Itu. Tapi kalau untuk makanan hewan, di mana hewan kuat, no problem, bukan masalah kita itu. Nyatanya kan dia sehat gitu. Nah setelah itu kemudian pengayakan, penyaringan dan sebagainya, kemudian masuk kepada proses granulasi. Granulasi kita nggak menggunakan itu. Tidak menggunakan pan granulator, tetapi kita menggunakan kayak screw, kayak menggunakan kayak extruder gitu, screw granulator. Dimampatkan Pak? Lah kan bahan organik itu kan rekah. Iya. Kalau bisa menjadi granul nggak mungkin hanya diputer-puter gitu. Iya. Itu harus dipres. Dipres. Ya kayak misalkan kita kalau kokopit itu kan rekah ya, supaya menjadi padat itu apa ya? Dipres, kan gitu. Nah kalau yang dipakai granulator yang mutar-mutar itu nanti bapak-bapak pasti disarankan pakai abu atau pakai apa itu? Perkat. Plus perkat aja nggak cukup, pemberat. Pemberatnya itu batu yang digiling
dolomit, kemudian rock fosfat atau kapur atau clay. Clay itu kan hanya untuk pengikat juga. Nah itu karena kadar air pada waktu awal itu tinggi, di atas 30%, itu maka yang pakai konvensional, ini satu-satunya di Indonesia, belum ada yang lain ini. Kalau yang pakai konvensional, itu pasti untuk menghilangkan kadar air, itu harus dipanasin yang tinggi kan? Nah, dryernya itu pasti suhunya tinggi dan harus lama. Karena tidak mungkin sebentar. Dan minimal suhunya itu 180. Lah kira-kira kalau air minum kita itu berapa derajat, Bu? 98. 80-90-an ya. Itu air mendidih ya. Nah, kalau sampai suhunya 100 kira-kira ngerebus sayur yang ada bakterinya aja mati, apalagi sampai 180. Kira-kira masih hidup nggak? Nah yang kedua, bahan-bahan organik seperti enzim dan sebagainya kira-kira rusak nggak? Nah jadi apakah organiknya itu masih ada manfaatnya lebih? Nggak ada kan? Nah itu kesalahan proses yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kontraktor pemerintah. Dan pemerintah juga diam. Padahal itu tidak benar gitu. Dan membenarkan bahwa seakan-akan oh ya nanti solusinya adalah kita setelah kering kan kita semprot lagi pakai mikroba. Mikroba pada suhu 90 ditempelkan ke dalam ini pasti mati. Airnya langsung menguap gitu. Nah, kalau yang kedua tidak mungkin mikroba bisa masuk ke dalam lagi. Dan itu hanya alasan akal-akalan yang nggak masuk akal menurut saya. Itu. Nah, yang benar harusnya seperti ini. Jadi bahan organik yang ada masih ada kelembaban sekitar 15-18% itu. Kemudian di press atau di vakum sehingga dia menjadi memadat. Nah, kalau hanya menghilangkan 4% kadar air atau 3%, itu kan tidak begitu lama dan itu menggunakan suhu rendah pun jadi. Kita jemur, anginkan setengah hari aja udah kering gitu. Misalkan kita pakai jemur matahari. Nah, kita pakai setelah kita pakai udara panas. Udara panas sampai 70 derajat lah. Oh, jadi itu bukan api ya, Pak ya? Bukan api di sana ya? Api dimasukkan di dalam proses pemecah api, yang keluar adalah udara panasnya. Yang suhunya nggak lebih dari 70. Udara kering panas. Oh iya. Itu. Kira-kira berapa Pak suhunya, Pak? Kalau suhu titik awal di atas 90, tetapi kalau sudah masuk itu kan kira-kira sekitar 60-an, 40-60. Pas menyentuh di materialnya ya, Pak ya? Nah, kalau material awal kan begitu masuk material awal kan disentuh dengan paling panas pada suhu 90. Iya. Itu. Nah, itu kan bagian permukaan, tapi sambil berjalan semakin ke sana makin sana kan makin kecil. Iya. Sampai titik akhir itu suhunya paling keluarnya sekitar 40-an. Oh, berarti itu. Mikrobanya masih hidup ya, Pak ya? Masih ya? Kalau uap air panas, ini kan kita mengeluarkan air, mengeringan. Bisa, memang betul kalau menggunakan uap air panas, itu pengaruhnya adalah panas jauh lebih tinggi, akan menjadi lebih tinggi di dalam material. Itu. Kenapa? Karena kita itu harus mengeluarkan air yang ada di dalam butiran itu, yang sudah kita padatkan. Itu. Nah, maka dalam waktu singkat sekitar 15 menit, itu sudah 10-15 menit itu udah kering itu. Nah ini alatnya. Jadi proses-proses fermentasi aplikasi mikrogabugel itu di awal, bukan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah itu nanti nggak homogen. Jadi ibaratnya itu kalau kita itu nyampur gula itu kalau hanya di akhir-akhirnya kan hanya di permukaan luarnya saja. Begitu kena panas mati dia. Oleh karena itu dari awal, penyampuran dari awal pada waktu kondisi awal difermentasi itu sudah masuk semuanya, baru melalui proses pemadatan, pengeringan, kemudian baru sampai pengepasan. Nah ini pabrik ini baru relokasi tahun ini, akhir awal tahun ini, dan mudah-mudahan bulan depan sudah bisa beroperasi. Oh, belum operasi? Belum. Ya, jadi sebelumnya ini di mana buat bahan bakunya? Di Cilengsi, di pabrik yang lama. Oh gitu ya. Oh ini pabrik baru ya? Ya, ini pabrik baru. Ini kan produk dikemas dalam kemasan pecah udara.
Ya. itu bakteri aerobnya tidak mati tuh Pak. Nah, ini kalau sebentar, enggak mati, enggak. Pak minta keterangan Pak, di sini Ojeng. kan apinya di sini Pak. Ya. Nah, itu suhunya berapa Pak saat nyembur di sana? Saat nyembur di ini Pak, di tempat dryer ini. Ini kan api ini, Seratusan. 100 derajat. Ya, Oh, gitu. udara Nanti seratusan. disinyalir masih hidup mikrobanya di sini Pak. Masih. Oh gitu, karena Masih. yang hanya luar saja. Iya. Berarti yang mikroba hidup yang di dalam aja, yang di Iya, dalam, di iya. dalam butiran Iya, itu. Oke. iya. Iya, iya, iya. Berarti nggak mati Pak ya? di Oh, samping enggak ya? mati, enggak. Sudah ada labnya setelah di sini terus. Oh, kemudian, sudah. lab Sudah. Masih hidup. Sudah. Masih banyak hidup kan. Oh, masih, ya. Justru ini kan kelembabannya kan segini kan tidak ada masalah. Iya. Oh iya, iya, iya. Jadi ini mungkin kalau yang di luar mati, yang di dalam masih hidup. Iya, Iya. udara, Udara panas. udara panas. Disemburkan. Di sini tuh ada filamen. Jadi semburan dari api gas itu tidak langsung kepada apa? Tidak pada panas. udaranya, tetapi kena dinding ini dulu, baru udara di sini. Ya kayak AC lah. Kalau AC kan mendinginkan, ini kebalikan. AC panas. Nah, ini AC panas Berarti ini sumber apinya dari luar ya Pak ya? dari luar dari sana. Oh iya, iya. Sumber apinya dari sini. Ini sumber apinya nanti. Tembak apinya di sini. Oh masuk sini. Ya. Ini udah masih ada. Oh, udah. Ini produk lama. Nah, itu produk lama itu. Produk lama. Oke. Sekarang Hasilnya. ya. Kita kembali kepada materi yuk. Oke. Tes. Kita kembali pada materi. Tes. Apa nih Pak? Ya orang bilang sih pepaya besar. Ini kayak Bangkok atau apa. Bangkok ya atau Thailand ya? Mau ambil aja. Pak, kalau hanya satu ya nggak adil namanya nih Pak Ya. nanti Pak. Lah itu sampai nggak kuat itu. Jadi mulai dari bawah mau diambil. Boleh silakan ambil satu. Satu saya ini. Satu ini nih. Ini ya. Yang nembung Atau ini aja lah ini nih. Kasihkan Ibu ah. Ya. Nah, oke. Yang Woi. ini aja. Tebang aja pohonnya Pak. Ah. Loh kalau di Irian itu cara memanen pepaya gimana? Nggak mau repot-repot naik. Dari bawah ngambilnya. Potong aja ya. Dirobohin. Potong. Bukan ditebang aja Pak. Udah diputar. Kayak senti kelapa. Awas. Nggak usah. Udah puter aja bisa. Bibitnya apa nih Pak? Bibitnya itu bibit pepaya. Kalau ya pepaya. Nah ini kan kalau menggunakan Verisol itu tangkainya pun kuat itu. Diputer-puter kuat. Ini orangnya masih pakai Verisol Ah. juga ya. Nah, Ini aplikasinya di tanah apa di langsung di atas Pak nih Pak? apa? Aplikasi pemupukannya. Di tanah. Tanah ya. Ya. Bukan disemprotkan di Nah atas. buahnya itu dari sini. Cuman ini umurnya udah 2 tahun lebih jadi tinggi. Maka kita mau relokasi. 2 tahun lebih Pak. Ya. Bisa dipotong dari sini nanti tumbuh lagi ya Pak ya nih. Ya kita nggak rekomendasikan itu nggak benar. Kalau dipotong lagi. Kalau jenis yang California itu, ini California yang tandus sekalipun, tanah cadas sekalipun, insya Allah akan menghasilkan yang pupuk besar. Nah. Oke kita ke lokasi materi aplikasi. Jadi rangkaian kegiatan yang di sini Bapak-bapak, setelah Bapak-bapak melihat lokasi pabrik kita, itu kapasitas kapasitas nanti di situ adalah 20 ton per hektar, 20 ton per hari. Tahap 1, kalau nanti mesin yang dari Jerman itu yang ini lebih cepat lagi itu. Karena 1 jamnya itu bisa 2 ton. Iya. 3 ton yang mesin granulatornya. Karena kita tidak menggunakan proses pemanasan sehingga yang menjadi kendala pupuk organik adalah pengeringannya. Betul Bapak-bapak? Dan itu yang makan biaya energi besar. Kenapa? Karena proses pembuatan pupuk organik yang menggunakan cara selari, menggunakan dibuat lumpur-lumpur gitu. Di samping itu jorok.
kurang higienis, itu juga nanti untuk membuat menjadi kering, berarti kan kropos gitu, nggak bisa padat. Tapi kalau menggunakan cara dipres, ditekan, dipadetin, itu lebih berisi, organiknya full, dan kita berani menjamin 100% organik juga oke gitu kalau menggunakan cara tadi. Kemudian juga bisa pengeringannya jauh lebih cepat karena biaya yang paling besar adalah energi pengeringan menggunakan bahan bakar. Kalau untuk menghilangkan 1% kadar air itu butuh waktu sekitar kalau menggunakan cara pengeringan dingin itu butuh waktu paling tidak 1 jam atau setengah jam. Nah, kalau pakai conveyor sistem bed itu malah lebih lama lagi. Kita pakai model diaruk-aruk, kayak kalau orang napi itu di gini, tapi udaranya yang menghapus itu panas gitu. Kalau menggunakan model bed gini, itu panasnya di satu tempat, nggak merata. Tapi kalau menggunakan model seperti di caur-caur gitu, itu lebih merata. Nah ini rahasianya orang-orang pupuk seperti itu. Kita kan orang pupuk, saya kasih tahu juga supaya nanti bisa juga membuat dengan mikroba Google itu membuat pupuk-pupuk organik di daerah itu. Nah bahan bakunya apa? Bahan bakunya apa saja? Sebetulnya bahan organik apa saja bisa dipakai, bahkan gambut pun bisa kita jadikan pupuk. Gambut sekalipun. Tapi syaratnya volume konsentrasi mikrobanya agak kuat, agak banyak. Itu. Nah itu pernah saya kerjakan di Kalimantan dan saya rubah gambut menjadi pupuk pemupukan di manakala pada waktu itu kita nggak dapat pupuk dari pasar karena kelangkaan dan orang juga pusing mendapatkan pupuk, hanya dapat katakanlah urea cuma sedikit, kemudian yang lain ada, kita pakai mikroba, gunakan dicampurkan pada gambut yang dicari, yang diayak gitu, kemudian dibuat ini, dicampurin mikroba, difermentasi, didiamkan selama 1 minggu sampai 2 minggu. Berikutnya udah dibuat pupuk, ternyata tidak kalah hebatnya dengan pupuk kimia yang karungan itu, yang dibeli karungan. Kenapa? Karena seperti saya kemarin pernah paparkan, ada peningkatan unsur yang penyerapannya jadi cepat, yang itu unsur makro yang berubah dari organik menjadi inorganik yang bisa dipakai. Nah kalau yang lain bisa juga, tetapi kecepatannya kalau menggunakan teknik mikroba Google, kita membuat kompos itu tidak panas. Ini sudah dilakukan teman-teman kami yang di puncak itu. Kalau daerah dingin kan susah, daerah gadok itu. Megamendung, ya betul, Megamendung. Yang punya Pak Hendri Bapak mungkin kenal Pak ya, yang kayak tentara orangnya itu. Nah itu dia juga memproduksi, ini saya asisteni sebentar, kemudian dia menggunakan rumput-rumput, di sana kan banyak rumput dicacah, kemudian harus dikeringkan, nggak usah langsung dicacah, itu langsung dimasukkan di dalam nanti cara pengkomposan, kemudian campur dengan ini, campur dia punya kambing, itu dicampurkan juga, udah bandingkan yang menggunakan cara lain ini. Ternyata kita mungkin, nah ini Pak yang jadi petugas orang yang biasa bikin pupuknya, pegawainya itu, ini lebih bagus Pak. Ya udah kalau gitu ganti pakai yang ini. Satu kubik berapa mikrobanya? Ya kalau sudah fermentasian ya 1 gelas aqua itu. Iya. Pak sampai 1 liter. 1 gelas sampai 1 liter. Kalau udah fermentasi 20 liter itu. Nah kalau makin banyak ya makin cepat, makin bagus. Tergantung misalkan saya mau menggunakan pupuk ini dalam waktu, ini harus jadi dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu. Ya harus dikasih banyak supaya cepat kerjanya. Tapi udahlah saya santai-santai aja, kan masih 6 bulan lagi saya pakai. Ini pakai sedikit-sedikit aja biar lama, nggak apa-apa. Nah, itu juga jadi. Nanti karena apa, pertumbuhan mikroba di situ akan berkembang menguraikan itu ya sesuai dengan jumlahnya juga gitu. Dari sedikit jadi banyak ya, seperti itu. Ya. Efek dari mikroba Google di sini, apakah nanti prosesnya bisa menaikkan pH ataukah bagaimana Pak? Oke. Nah kalau di gambut pengalaman saya, tanah gambut yang
air gambut, kalau kita ngelobain gambut keluar airnya itu kan coklat asem ya. Nah itu saya kasih mikroba ini aja, itu dalam waktu semalam bening, pH-nya meningkat dari 3,5 itu paling tidak menjadi 4,5 gitu. Itu semalam loh, air. Nah apa yang terjadi dari situ? Gambut itu banyak asamnya, itu asam organik. Asam organik itu malah gampang dimakan mikroba gitu. Tapi asam organik ini justru paling jahat terhadap ini. Terhadap, ya bukan hanya tanaman, kuku kita juga ini disikat. Jadi 3 bulan dulu petani kalau nyangkul di tanah gambut itu, saya kan pembina transmigran, KUPT, kepala unit. Nah, kalau ya semacam eselon 5, kayak kepala desa itu. Gitu. Bermula dari situ, itu 3 bulan itu udah kukunya kayak gini udah hilang. Mengeluh, Pak kuku saya kayak gini, giginya juga kalau minum air dari sana itu ya pada keropos, cepet ompong gitu. Nah itu asam organiknya yang lebih keras daripada asam kimianya. Meskipun di bawah gambut itu juga tanahnya tanah asam itu banyak aluminium maupun pirit. Jadi asamnya tinggi. Nah, itu pun ternyata juga logam itu juga di kandungan Fe yang tinggi dan S itu pada waktu kita kasihkan mikroba gitu, kita analisis kembali, turun drastis. Itu faktanya, turun. Lah berarti besinya kemana kok pada gak ada? Ya mungkin pindah lari ke mikroba gitu. Dimakan besinya. Dimakan gitu. Pengalaman saya yang punya pabrik di Cilengsi, kontraktornya dari Bukaka itu. Wah Pak Ali neko-neko aja pakai bahannya, minta yang mahal-mahal yang SS 316. Udah yang ini pakai, yang bagian ini pakai besi aja, pakai besi biasa aja yang anu. Sudah saya ingatkan. Ya silakan aja kalau mau pakai besi, tapi kalau rusak itu adalah masih tanggung jawab yang kontraktor yang ini. Kita coba aja nanti kalau rentes. Itu bolong dimakan, saya bilang gitu. Masih nggak percaya. Nah akhirnya kita dikerjakan 2-3 kali produksi pada bolong. Reaktornya itu bolong, reaktor yang ini. Nah yang kuat itu yang memang stainless steel itu. Atau kalau nggak stainless steel pakai gentong Cina yang gede sekalian, itu malah bagus itu. Gentong tanah. Kalau mau fermentasi bagus tuh, kalau orang dulu itu bikin arak ya, bikin ciu, bikin apa itu, itu gentong keramik. Nah zaman dulu itu sudah seperti itu memang benar terhadap mikroba juga nggak ini. Dia orang makhluk dari tanah kemudian tinggal di tanah kan lebih bagus daripada tinggal di tempat besi gitu. Logikanya begitu saja kalau saya. Dan itu memang lebih bagus hasilnya. Prof, untuk fermentasi kopi itu ketebalannya berapa maksimal? Mau maksudnya total? Iya, ketebalan, ketinggian. Ketinggian total. Karena mikroba kan untuk masuk ke dalam terlalu dalam 2 meter juga nggak apa-apa. Ketebalan 2 meter segini nggak apa-apa, kohe. Tapi idealnya itu segini, sudah cukup. Segini itu bisa 1,5 meter gitu. Ini kohe itu anu Pak, apa? Kompos lah, kasarnya kompos kotoran hewan. Asal ini jangan yang lembek-lembek, yang masih basah gitu. Yang keringnya itu kering kempal lah, kering. kalau masih basah, Kering basah ya nanti malah fermentasi jadinya. Fermentasi itu malah rusak loh produknya aslinya. Kenapa? Untuk menguraikan bahan organik yang tercepat itu fermentasi. Kalau menggunakan aerob, semi aerob itu lebih lambat, tapi merasuk gitu loh. Tapi menggunakan fermentasi yang bekerja, mikroba fermentasi jauh lebih ganas. Nah, kenapa kita menggunakan cara fermentasi itu? Karena untuk percepatan tadi, merubah ureanya supaya hilang, dimakan jadi ini dulu, dikonversi jadi sel itu. Tapi yang aerob juga bisa makan seperti itu tanpa fermentasi juga bisa. Betul. Terus ada lagi? ya karena kalau kopi dalam jumlah mungkin 1 liter kayak gitu kan nggak mungkin gitu. Nah, Apa masukkan ke dalam satu tempat. caranya kan pada waktu bongkar itu disemproti aja langsung. Jadi Kan langsung semprot. iya, pada waktu turun semprot.
ada yang terus semprot itu lebih cepat jadi. Nanti juga hasilnya itu remah, nggak berbau, baunya hilang. Percaya, Bapak punya bebek yang di bawah kolong sekalipun yang biasanya bau, ya toh, kolong rumah itu kan ya, semproti aja supaya nggak bau itu, semproti pakai mikroba Google. Itu pertama H2S-nya nggak akan ada yang keluar, dia langsung begitu H2S-nya itu langsung diserap oleh mikroba. Kenapa nggak bau? Karena yang H2S-nya itu masalahnya. Lah H2S itu kan makanan bakteri. Lah kalau itu udah dimakan duluan kan nggak sempat juga keluar, jadi gas itu. Maka jadi nggak bau. Logikanya seperti itu aja. Untuk septic tank kan bisa lah ya. Septic tank nanti kotorannya dimakan gitu sampai bebek. Kotorannya nanti dimakan nggak sampai bebek. Dia nggak mau. Lebih ada makanan dari bapak, nggak mau makan kotorannya. Kalau kotorannya nanti biar lele yang makan itu. Dia tahu itu dari dia nggak. Kecuali kelaparan banget. Prof, kalau dimasukkan ke subtoilet berarti septic tanknya nanti akan lambat untuk penuh ya? Prof? Ya. Tapi lebih cepat EM kalau septic tank. Itu. Lebih cepat EM kalau untuk septic tank loh. Tapi kalau mutu yang dikonversi bagusan kita punya. Maka tergantung dari tujuannya tadi. Kalau tujuan kita adalah untuk tadi ini. Kalau tujuan untuk septic tank yang tercepat ya menggunakan cara kayak fermentasi tadi kan, sebetulnya fermentasi itu. Cuman gasnya ya juga harus jangan sampai meledak, itu septic tank yang statis. Nah, kembali pada tadi, jadi pengeringan harus benar, kemudian baru nanti di dalamnya kita baru bisa meyakinkan bahwa itu komponennya masih hidup. Tapi ada kemudian orang membuat pupuk organik basah, gitu. Nah, sama aja kita sebetulnya hanya sekedar kompos digelintiri, kompos yang masih basah di ini. Itu juga malah rusak. Kalau disimpan rusak. Kenapa? Pada waktu dia kelembaban tinggi itu kerjanya cepat. Atau agak apalagi fermentasi, artinya itu selari itu malah cepat rusak, organiknya cepat habis. Nah, tidak tahan lama disimpan. Nah, itu untuk menekan atau membuat dia itu menjadi tidak cepat tumbuh, ya menggunakan kadar air, dikeringkan. Kalau kering itu nanti dia langsung aktivitasnya menurun drastis, tapi dia nggak mati, dia membuat dinding, spora dan sebagainya gitu. Itu. Nah, jadi masih ada utuh kan, makanya disimpan dalam waktu lama nggak masalah. Pupuk Vereson ini disimpan 2 tahun pun tidak ada perubahan, tidak masalah. Yang cair kalau masih dari produksi ini kita sarankan 2 tahun maksimal expired. Tapi kalau lebih dari itu biasanya ada perubahan. Kalau ada perubahannya warnanya hitam, kemudian baunya kayak comberan, nah itu yang udah berarti selnya mati, logamnya keluar, baunya amis itu. Tapi masih bisa dipakai untuk siram. Ya, kalau untuk siram, untuk sebagai pupuk organik biasa bisa. Berarti itu sekali pakai ya? Nggak bisa dibuka? Bisa. Selagi masih dalam keadaan seperti ini, belum pernah Bapak usik untuk ditumbuhkan, masih aman-aman saja. Misalnya kan kita pakai nggak habis satu liter itu. Ya. Menyimpannya mana lagi kan minggu udah. Ya nggak apa-apa, tinggal pakai 1 liter setengahnya, nanti ditutup lagi, simpan di bawah kolong yang nggak kena sinar matahari langsung. Enggak masalah. Kena udara nggak masalah. Tapi ya jangan terbuka gini kan nanti yang masuk debu dan sebagainya, bakteri yang lain kan malah repot gitu. Jadi tutup rapat aja, Pak. Ya, tutup rapat aja. Jangan kena matahari, Pak ya. Jangan kena matahari itu. Nah, itu cara yang tadi pembuat pupuk organik. Kalau nanti dari bapak-bapak, ibu-ibu ada yang berminat bikin pupuk organik di daerah-daerah mengajarkan seperti itu. Jangan mengajarkan yang pupuk organik dibakar-bakar atau menggunakan limbah yang beracun. Misalkan MSG. Itu bisa, tapi harus lihat mikrobanya bisa nggak mengkonversi logamnya itu menjadi organik itu. Nggak masalah. Tapi kalau asal-asalan, wah ini langsung dari pabrik dikemasi kemudian dijual, sama aja nyebarin racun ke tanah kita gitu. MSG itu micin ya, Pak ya? Micin, Ajinomoto, vetsin. Kalau limbah tebu itu, Prof? Molase. Iya. Ya molase sama kan, molase tidak langsung dipakai. Molase
molase itu sebagai masih banyak sumber karbonnya, sumber gulanya yang dipakai untuk fermentasi bisa menggantikan gula. Nanti yang terikut di dalamnya masih bisa terkonversi. Itu. Tapi kalau molase dipakai langsung, Bapak aja coba kalau nggak percaya di tanaman, nanti kan tanamannya juga gosong. Itu bedanya perubahan bioproses dengan yang tidak. Nah, terus selanjutnya mungkin di sini Bapak-bapak lihat sendiri kemarin kan pada waktu Bu Tatu juga kan kita prakteknya di tempat-tempat yang tandus kayak gini. Kita tujuan itu juga kita hanya kasih pupuk veresoil sama nyatanya langsung jadi buahnya jauh lebih banyak itu dibanding yang tidak tempat prakteknya itu. Nah, untuk pepaya juga rata-rata ini berapa kilo ya? 3 kiloan ada ini. 4 kilo ya? Ada 4 kilo ini. Nah, nanti yang bagi yang berminat itu? Padi Trisakti. Ini. Umurnya 75 hari, tahan pereng. Anaknya banyak, rasanya kayak 64. Kayak IR64 ya. Bentuknya juga sama dengan IR64. Itu. Jadi kalau di pasaran orang pasti mengatakan ini IR64 itu. Tapi ini tanamannya hijau, kuat, fotosintesisnya kuat dari sifat gennya. Umurnya yang pendek itu membuat kita keuntungan siklus hama menjadi tidak available, tidak lama. Kemudian air yang pendek, misalkan tanah tak ada hujan di sini, itu juga ini. Nah, ini contoh begini, ini yang tanah ini dulu dari temen yang beli tahun 97. Nah, ditanam-tanam itu tidak ada hasilnya, termasuk petani sendiri menanam itu di sini tuh. Pak Ento, bagaimana ceritanya coba Pak RT? Dulu nanam apa petani sini? Nggak tumbuh ya? Nah, awal mulanya rawanya dalam, kemudian zat besinya banyak ya. Setiap keluarnya airnya kuning, di atasnya airnya kuning gitu. Karat istilahnya. Nah, itu zat besi itulah yang menjadikan reaktif tidak bisa hanya paling kalau kita nanam itu pinggir-pinggirnya aja ini. Nah, menghadapi seperti itu ya kita langsung punya mikroba Google, kita semprotin aja bebas gini sambil nanam. Makin jadi bagus. Yang murninya yang itu. Fermentasi. Kalau murni mahal. Bisa Pak, tapi mahal. Boleh. Malingnya bisa sampai dengan berapa, Bro? Kalau hitungan dari bulir, kalau ada sertani misalkan, sertani kan bisa 350, 400 itu ya. Tetapi kalau kosongnya 40% kan percuma juga. Capek deh gitu. Nah, kalau ini 100% dari bawah ini jadi. Malingnya sekitar hampir 200-an, 250. 195 sampai 250. Itu malingnya. Tapi anakannya banyak. Batangnya kecil-kecil jadi bisa rapat. Daunnya berdiri tegak, nggak melebar. Nah, ini yang kita pilih seperti itu. Sehingga kalau kita tanam itu bisa sampai pas 11 ton. Itu ini. Jadi kalau padi-padi biasa 7 ton, dengan ini kan kita lebih memilih ini. Dengan umur yang pendek, hibrida pun mencapai 11-12 ton itu setengah mati. Bibitnya aja udah mahal itu. Kalau hibrida 35.000 atau berapa itu. Pengadaan proyek pertanian berapa, Bu? Kalau hibrida padi? Ya, di Direktorat Serealia ya. Yang itu. Itu mahal. Tapi kalau seperti ini, mungkin kita silahkan bawa kembangkan rame-rame, ini kan demi masyarakat juga lah, saya kasihkan juga. Monggo untuk bisa kemana-mana. Ini menjadi ikatan kita kepada para petani. Bisa. Petani yang menjadi anggota kita akan mendapatkan benih ini. Karena bapak-bapak adalah jaringan absorpsi, maka saya berikan. Nah, nanti bapak-bapak di petani bisa menjadi ikatan kesetiaan petani kepada organisasi, kepada kita. Itu ada 2. 1 teknologi, 2 benih. Itu membuat orang tidak main suka-suka itu. Nah, kalau tidak memakai benih kita, mereka hancur, maka mau tidak mau harus pakai benih kita kan gitu. Misalkan daerah situ daerah yang sulit. Ya. Kalau dia nggak ada pupuk kita itu juga hasil rendah, maka kita memilih bergabung sama kita. Nah, memang karena ada ego-ego di masyarakat seperti itu, tapi kita pegang teknologi dan benih itu menjadi ikatan, pengikat. Itu.
Bapak-bapak bisa mengendalikan, mengatur agar kompak petaninya dan maju bersama-sama. Itu harus dua pengikat itu sebagai faktor ininya. Kalau tidak ada ketergantungan ya memang semua orang petani akan bebas mau maunya sendiri. Kayak sekarang nggak ada petani bebas sekali. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Kemudian ada yang memelihara pereng, ada yang apa itu, yang tukang membantu pereng. Akhirnya kan nggak maksimal gitu. Nah, selanjutnya mungkin langsung pada materi praktek penggunaan pupuk. Silahkan Pak Sofyan sama aktor bintang film maju ke depan.